Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita hari ini bertemu kembali di pembelajaran geografi kelas 11. Untuk kali ini kita akan bertemu dan membahas bab di semester 2. Yang pertama mengenai ketahanan pangan, industri, dan energi. Untuk kali ini kita akan membahas ketahanan pangan. Tapi sebelumnya marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan manfaat oleh Allah, dan juga yang paling penting kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Oke, untuk ketahanan pangan kali ini, sebelum kita masuk ke ketahanan pangan, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah yang ada di sekitar kita ya, limpahan materi-materi, flora dan fauna, serta kandungan-kandungan yang ada di tanah serta di negara kita itu banyak sekali. Tambang, pertanian, perikanan. Sumber daya manusia, jumlah manusia kita merupakan posisi kita nomor 4 di dunia ya. Jadi kita kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjadi negara yang berdaulat dan juga bisa negara yang kaya? Itu pertanyaan yang mulai saya SD sampai sekarang itu ditanyakan dan masih terus jadi PR. Ada yang salah di mana Indonesia, negara kita itu apa yang kurang gitu ya. Oke, Kemah Loh Jinawi itu sering kita dengar, apa artinya? Yaitu negara kita itu punya sumber daya alam yang berlimpah. Apakah itu akan berpengaruh dalam perkembangan negara kita? Iya. Cuma yang kita lihat negara kita itu masih banyak PR, khususnya contohnya ya, contohnya ada masalah korupsi dan lain-lain, itu masih menjadi masalah kita. Oke, ada satu artikel yang menarik untuk kali ini yang saya akan coba bawa untuk kalian. Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat. Demikian kalimat yang diungkapkan oleh Henry Kissinger ya. Henry Kissinger itu salah satu penasihat keamanan nasional di Amerika Serikat pada zaman Richard Nixon sekitar tahun 1924 ya. Jadi ini diperkuat oleh waktu saya kuliah dulu juga seperti itu. Negara akan bertahan itu jika akan menguasai dua hal, yaitu pangan dan energi. Jadi kalau negara kita daulat energi dan daulat pangan, insya Allah menjadi negara yang tidak bisa diremehkan ya. Tapi kenyataan yang ada, energi kita juga masih kurang, pangan juga banyak impor, jadi pertaniannya kurang, pengelolaan pertambangan juga kurang. Karena energi ini tidak hanya pertambangan, cuma pengelolaan energinya khususnya pertambangan ya, itu juga masih kurang. Oke, jadi nanti kenapa kok pangan dan energi ini sangat dibutuhkan, karena energi dan pangan ini akan menjadi bahan yang sangat mahal atau bernilai tinggi.
Kenapa? Karena jumlah penduduknya itu naik, kemungkinan naik, walaupun nanti ada kemungkinan ada titik tertentu fertilitas juga akan turun, tingkat kelahiran juga akan turun, tapi secara wajar atau secara normal itu naik ya. Jadi kurva peningkatan penduduk Indonesia 2035 itu naik gitu, tinggi sekali gitu. Kita saja dalam 1 tahunnya dengan tingkat pertumbuhan penduduk kita 1,5, 1,25 sampai 1,5 ya per tahunnya, artinya 1 tahunnya nambah 5 juta. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak bisa menyediakan makanan, tidak bisa menyediakan energi, maka kita tidak bisa menjadi negara yang maju gitu ya. Oke, ini sejalan apa yang saya omongkan tadi, sejalan dengan kalau kalian nanti belajar ilmu kependudukan, ada namanya Thomas Robert Malthus, itu mengatakan bahwasanya pertumbuhan penduduk apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi cepat beberapa bagian di permukaan bumi. Manusia akan memerlukan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Jadi manusianya cepat nambah, sedangkan jumlah makanannya tidak bergerak dengan cepat. Artinya nanti semakin tahun maka kebutuhan makanan meningkat, maka kemungkinan besar maka banyak negara-negara, khususnya negara yang miskin itu akan banyak kekurangan makanan atau kelaparan ya. Jadi dari sini salah satu pandangan dari Kementerian Pendidikan itu memasukkan satu bab itu, yaitu bab tentang potensi pangan, ketahanan pangan dan energi itu di sini. Jadi penting sekali kita mengenal bahwasanya kita harus bisa mengelola sumber daya makanan dan sumber daya energi. Oke. Ketahanan pangan nasional. Jadi kita lihat negara kita negara agraris atau negara pertanian ya. Harusnya kita punya hasil padi dan lain-lain. Tapi jumlah yang ada dan jumlah penduduknya masih tidak rasionya kurang bagus ya, masih kurang efektif. Artinya apa? Masih kekurangan kebutuhan makanannya masih kurang, masih impor gitu ya. Delay, kita coba lihat kasus sekarang, contoh yang beberapa hari ini adalah kelangkaan delay sehingga naiknya harga tempe, tahu dan beberapa produk makanan yang berasal dari delay. Kok bisa Pak? Iya, kenapa kok bisa? Karena yang pertama, delay itu dikuasai oleh importir, beberapa importir. Kemungkinan nanti ada permainan harga di situ atau kelangkaan. Dan juga hasil dalam negerinya masih kurang mencukupi. Apakah kita tidak bisa menghasilkan delay sendiri? Sebenarnya sangat bisa. Cuma bagaimana caranya dipikirkan bersama-sama. Kalau kalian nanti jadi menteri, menteri perdagangan atau menteri pertanian itu harusnya punya solusi. Bagaimana cara memberikan solusi agar kita itu berdaulat gitu ya. Jadi petani kita itu senang bangga jadi petani, akan menghasilkan produk pertanian yang bisa mencukupi kebutuhan pangan kita. Kenapa kok masih impor Pak? Sapi impor, nanti ada lagi beberapa produk masih impor gitu ya. Aneh sekali gitu. Why? Ya situ PR kita. Jadi kita belum bisa memecahkan beberapa hal. Jadi ada kebijakan ekonomi, kebijakan politik. Jadi banyaknya di negara kita itu kebijakan politik itu sangat kuat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lain. Oke, ketahanan pangan itu apa? Jadi ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, mutunya aman dan merata dan terjangkau. Sedangkan menurut FAO adalah organisasi Food and Agriculture Organization, organisasi PBB mengatakan bahwasanya
di mana semua rumah tangga memiliki akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya. Di situ disebut ketahanan pangan. Ini ketahanan pangan kita baik atau buruk dari definisi itu saja sudah kita bisa lihat bahwasanya kalau makanan itu sudah merata, semua makanan bisa tercapai gitu ya. Ini belum bicara gizi, pokoknya makanan dulu semua orang tercapai makanannya, jadi padi, sembako, bahan-bahan pokok itu sudah ada di tiap rumah, itu disebut ketahanan pangan yang bagus. Ada satu kasus juga bahwasanya Indonesia itu terlalu kalau bahan makanan pokoknya itu selalu mengutamakan padi atau beras ya, sistemnya masih beras. Jadi kita harus punya alternatif barang substitusi atau pengganti dari beras tersebut ya. Oke, untuk kali ini saya hanya mengantar ke ketahanan pangan saja untuk definisinya, tidak lama-lama. Untuk tugas dari kalian adalah membuat peta konsep yang ada dari ketahanan pangan dan energi ini. Kalian bikin peta konsepnya. Peta konsep itu aliran, jadi ketahanan pangan nanti isinya apa yang dipelajari di geografi, kalian cari di internet. Nanti saya kasih contohnya untuk peta konsepnya seperti apa. Contohnya saja, sama kalian harus bisa bikin yang lain ya. Kurang lebihnya dari saya seperti itu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.